Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas analisis kesulitan keuangan atau financial distress, atau menganalisis kebangkrutan suatu perusahaan dengan menggunakan model Altman-Gitz score. Nah, kesulitan keuangan atau financial distress itu apa sih? Jadi kesulitan keuangan atau financial distress itu merupakan suatu kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat dan biasanya terjadi sebelum adanya kebangkrutan. Lalu kenapa kita perlu menganalisis financial distress atau menganalisis kebangkrutan suatu perusahaan? Nah, kita tidak akan membahas terlalu jauh mengenai ini. Nah, intinya adalah dengan mengetahui kesulitan keuangan atau kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan, kita lebih tahu kondisi risiko keuangan pada perusahaan tersebut. Jadi inti dari pembahasan di sini adalah lebih kepada pengukuran dan prediksi. Nah, ini adalah model Gitz score yang terbaru. Nah, rumus ini diperoleh Altman. Nah, Altman ini adalah yang membuat rumus ini jadi Altman membuat rumus ini dari berbagai macam variabel yang dihitung. Kemudian variabel yang dipilih adalah hanya 4 variabel. Nah, bobot ini 6.56, 3.26, 6.72 dan 1.05. Bobot ini muncul dari perhitungan dari sampel. Nah, jadi di sini kita hanya akan menggunakan rumus ini. Intinya di sini ada 4 rasio keuangan yang digunakan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian skor dari hasil perhitungan ini dibatasi. Nah, dibatasi antara 2.60 dan 1.1. 2.60 mengartikan bahwa perusahaan yang dihitung skornya kemungkinan besar tidak bangkrut atau keuangannya sehat. Sementara 1.1, nah di sini kemungkinan besar perusahaan bangkrut. Nah, kalau di antara kedua angka itu, maka perusahaan berada pada gray area atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau tidak sehat. Nah, ini adalah batasan dari nilai Gitz score. Jadi Gitz score ini akan kita aplikasikan, maksudnya model Altman-Gitz score ini akan kita aplikasikan pada beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan-perusahaan terbuka. Kita akan hitung selama 4 tahun, dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Nah, ini adalah daftar perusahaan yang sudah dipilih sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah analisis laporan keuangan. Kemudian untuk menghitung Gitz score kita gunakan
aplikasi Microsoft Excel. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat rumus ini. Di sini ada variabel working capital dibagi total aset. Nah, ini ada untuk variabel X1. Nah, kita buat di sini X1, kemudian masukkan nilainya di sini. X1 itu tadi berapa? 6,56. Jadi 0,56. Kemudian kita masukkan di sini aset lancar. Kemudian liabilitas lancar. Nah, ini adalah untuk menghitung modal kerja bersih atau working capital. Kemudian di sini modal kerja. Nah, ini dihitung dengan cara A dikurang B. Nah, kita kasih notasi dulu di sini A, di sini B, ini C, ini D. Kemudian di sini masukkan total aset. Kemudian ini modal kerja dibagi total aset. Atau C dibagi D. Kemudian kita setelah diketahui nanti angkanya, masukkan nilai nilainya, nilai X1, maksudnya nilai X1 ini nilainya berarti 6,5 dikali E. Ini salah, maksudnya tadi ini adalah, lihat, ini 6,56. Kita simpan dulu, kemudian kita hitung yang X2. Nah, ini maksudnya X2 itu angkanya ini 3,26. Kemudian ini G, kelanjutan dari F, G. Kemudian ini masukkan laba ditahan. Nah, ini untuk menghitung X2, laba ditahan atau retained earning dibagi total aset.
laba ditahannya berapa, nanti kita masukkan di kolom sini. Kemudian ini total aset. Kemudian di sini laba ditahan dibagi total aset. Kemudian ini nilainya, maksudnya nilai X2 3.26 dikali, nanti dikali nilai dikali nilai I. Nah, ini nilai I. Oke, sekarang kita yang X3 nya, X3 itu nilainya tadi berapa? X3 6.72. 3 itu earning before interest and tax atau EBIT dibagi total aset. Tadi berapa nilainya? 6.72. 6.72 laba sebelum pajak ini kemudian beban bunga, laba sebelum pajak dikurangi beban bunga, nanti hasilnya itu EBIT atau earning before interest dan tax. Laba sebelum bunga dan pajak, dalam bahasa Inggris itu EBIT, earning before interest and tax. Kemudian ini total aset. Kemudian ini laba sebelum, nah ini laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Nah, ini kan X3 itu earning before interest and tax dibagi total aset. Oke, nanti kita masukkan nilainya di sini. Kemudian kita hitung nilainya, nilai X3. Nilainya itu berarti nilai 6.72 dikali nilai O. Nah, nanti kita masukkan di sini. Sekarang kita buat dulu variabel. Kemudian X4 itu nilainya 1.05, kemudian ininya market value of equity dibagi total aset. Nah, berarti itu berapa? 1.05. Ini nilai buku ekuitas.
dihitung dari ekuitas ditambah laba ditahan. Kemudian kita cari variabel liabilitas lancar. Liabilitas lancar atau kewajiban lancar. Kemudian ini liabilitas jangka panjang. Ini untuk nanti menghitung nilai buku dari utang. Kemudian ini nilai buku ekuitas dibagi nilai buku utang. Kemudian kita hitung nilainya. Nilainya itu 1,05 dikali nilai dari nanti. Oke, kira-kira seperti itu variabel yang harus kita cari dari data laporan keuangan. Nah, ini kita buat dulu dalam rupiah. Setelah itu kita cari datanya. Yang pertama itu adalah perusahaan Astra. Nah, ini bisa kita download di website Bursa Efek Indonesia, atau kita bisa download langsung di website perusahaan itu. Nah, saya lebih senang download di perusahaan yang bersangkutan, di website perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini kalau mau di IDX juga bisa. Ini kita coba di IDX. Nah, kalau mau download di IDX, kalau kita cari di sini nih, laporan keuangan dan laporan tahunan. Nah, karena website itu IDX itu biasanya lama, saya selalu senang ambil dari langsung perusahaan. Kita cari di hubungan investor, langsung ke financial information. Nah, ini ada nah, kita langsung di annual report. Nah, untuk data tahun ini kan kita perlu data tahun 2018, 2019
2019, 2020, 2021. Nah, ini kan yang kita hitung 4 tahun. Nah, untuk tahun 2018 kita cukup download tahun 2019. Untuk tahun 2020 kita cukup download tahun 2001. Kenapa? Laporan keuangan perusahaan itu biasanya untuk tahun 2019, nah itu juga disertakan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Nah, kita download annual report tahun 2019. Oke. Nah, ini adalah annual report. Kita langsung cari laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, ini tahun 2018 kita mau ambil yang diperlukan tadi kan total aset lancar. Aset lancar tahun 2018. Nah, ini 2019, ini 2018. Kita ambil yang ini. Total aset lancar, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kewajiban atau liabilitas lancar. Kewajiban nah, ini liabilitas jangka pendek. Nah, ini kita lihat ini dalam jutaan rupiah. Nah, ini boleh ditulis jutaannya ke belakang, tapi boleh cukup ambil ini. Nanti hasilnya nggak beda jauh. Nah, untuk menghitung modal kerja tinggal di total aset lancar dikurangi total kewajiban lancar. Nah, ini ketemunya adalah modal kerja. Kemudian kita cari total aset. Total asetnya itu adalah, nah ini total aset. Total aset tahun 2018. Ini 2018, ini 2018, ini 2019. Total aset yang ini 26. Nah, kemudian untuk menghitung tadi rumus, nah tadi kan working capital dibagi total aset. Nah, kita tinggal hitung working capital modal kerja atau dibagi total aset. Berarti ini
modal kerja dibagi ini. Nah ini ketemunya 0. Kenapa? Ini ada di belakang koma. Nah ini berarti nilainya itu bukan rupiah. Kita ubah dulu nilai. Nah, 0,05. Kemudian nilainya tinggal dikaliin. Ini dikali ini. Nah ini juga bukan rupiah, kita ubah. Oke, untuk X1 kita sudah ketemu, nilainya adalah 0,35. Kemudian kita hitung yang X2. Yang diperlukan adalah data laba ditahan. Laba ditahan kita lihat di neraca. Laba ditahan. Nah ini mohon saldo laba. Nah ini ada saldo laba. Nah ini kita harus jumlahkan dulu 192 ditambah 13 karena ada yang dicadangkan dan belum dicadangkan. Nah kita ambil yang tahun 2018, kita jumlahkan 192 ditambah 13 Nah ini total laba ditahannya adalah 14.181.734. Ini dalam jutaan. Kemudian total aset tadi kita sudah dapat, tinggal di copy. Kemudian nah untuk mencari nilai X2 itu kan tadi rumusnya X2. Nah ini X2 itu adalah laba ditahan dibagi total aset. Nah ini tinggal dibagi, laba ditahan dibagi total aset. Kemudian kita hitung nilainya sebenarnya angka ini dikali ini nilai bobot ya, hitungan dari Altman kali ini. Nah kita rubah nilainya. Nah kita sudah ketemu nilai X2. Kemudian kita hitung X3. X3 yang dicari adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini ada di laporan laba rugi tahun 2018. Nah ini laba tahun berjalan Nah ini laba sebelum pajak penghasilan tahun 2018. Nah kemudian cari beban bunga. Kan laba sebelum pajak laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax. Nah kita cari beban bunga. Nah di sini ada nggak beban umum, beban penjualan, biaya pendanaan, penghasilan bunga. Nah ini kita lihat beban pendanaan. Nah ini kemungkinan beban pendanaan itu apa, beban bunga atau apa, kita lihat di catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangannya itu, nah ini 2M31.
berarti nomor 2M poin 31. Kita lihat ke catatan laporan keuangan. Dua ini 1 2 nah 2D pengakuan pendapatan beban pendapatan bersih adalah pendapatan grup yang nah berarti ini keterangan pengakuan pendapatan dan beban. Kita lihat di 3.31. Nah, dia 31 biaya pendanaan. Nah, biaya pendanaan itu terdiri dari adalah bunga pinjaman bank tahun 2008. Nah, ini berarti ini beban bunga. Komitmen fasilitas bank. Nah, ini kita masukkan aja sebagai beban bunga. Nah, beban pendanaan itu berarti beban bunga ditambah komitmen fasilitas bank. Nah, kita ambil aja yang ini. Nah, kita ini sama dengan beban pendanaan di laba rugi. Tadi laba ruginya mana ya? Nah, ini beban pendanaan 225057. Sama kan? Tadi kita udah copy. Nah, ini ketemu laba sebelum bunga dan pajak. Nah, ini kan laba sebelum pajak. Nah, dikurangi laba sebelum bunga, berarti ketemunya laba sebelum bunga. Nah, ini ditambah ya. Kenapa ditambah? Karena kan hitungnya laba sebelum bunga. Nah, tadi kan laba setelah pajak itu udah ada unsur bunga. Nah, berarti bunganya harus dimasukkan, berarti laba sebelum bunga dan pajak. Nah, tadi kan ini laba sebelum pajak. Nah, 226. Yang dimintakan laba sebelum bunga. Kalau laba sebelum bunga berarti laba dikurangi. Ini maksudnya ini adalah laba ini udah termasuk beban pendanaan atau beban bunga. Nah, kalau laba sebelum bunga berarti bunganya harus ditambahkan. Artinya laba sebelum beban bunga dan pajak. Kemudian total aset tadi sudah tahu. Tinggal copy ke sini. Kemudian laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Ini dibagi dengan ini. Kemudian kita hitung nilainya, ini dikali ini. Nah, ini kita rubah nilainya. Nah, untuk X3 sudah ketemu, nilainya adalah 0.61. Kemudian yang terakhir kita cari nilai X4. Nilai buku ekuitas. Nah, nilai buku ekuitas kita cari di neraca. Nah, ini
total ekuitas 19,474,522. Kemudian liabilitas lancar, kita cari di neraca. Nah, ini liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar. Kemudian liabilitas jangka panjang. Nah, kita tambahkan nilai buku hutang, berarti liabilitas lancar, hutang lancar ditambah hutang jangka panjang. Nah, ini nilai bukunya. Kemudian nilai buku ekuitas dibagi nilai buku hutang. Nilai buku ekuitas dari ini, nilai buku ekuitas dibagi nilai buku hutang. Kemudian ini dikalikan Oke, sudah ketemu nilainya. Ini nilai X1, ini nilai X2, kemudian ini nilai X3, kemudian ini nilai X4. Kemudian kita jumlahkan. Nah, rumusnya kan dijumlahkan. Jumlah ini untuk mencari menghitung mentotal JIT score. Ya. Oke. Tinggal kita totalkan, ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, ini adalah nilainya. Nilainya adalah 5,46 total skor. Nah, karena nilainya 5,46 ya, berarti masuk. Kita lihat kategorinya. Nah, berarti lebih besar dari 2,60, maka perusahaan termasuk pada kategori sehat. Nah, untuk tahun 2018 berdasarkan perhitungan Altman JIT Score, PT Astra Agrolestari itu keuangannya sehat ya. Nah, ini contoh cara menghitung JIT Score. Nah, untuk tahun 2019, 2020, 2021 nanti Anda kerjakan di rumah, kemudian sebagai latihan dikumpulkan ya. Dikumpulkan sebelum UTS. Nah, untuk masing-masing mahasiswa itu nanti perusahaannya beda ya. Nah, ini
Ini bisa kalian gunakan sebagai template. Nanti saya upload di LMS template. Nah, ini kalian bisa gunakan sebagai template. Nanti Anda tinggal isi ini, tabulasi data ini. Kemudian nanti Anda di sini sebutkan nama Anda, nama mahasiswa dan nama kita, kemudian NIM, kemudian perusahaan, nama perusahaan. Nah, ini kan tadi PT Astra Agro Lestari. Kemudian ini kode perusahaan. Kode perusahaan tuh yang ini ya. Nah, ini Pak Ali. Nah, kode perusahaan ini adalah dari Bursa Efek ya, kode. Nah, kalau kita lihat di webnya Bursa Efek Indonesia, nah ini lemot ya websitenya. Nah, ini kalian kalau melihat di sini ada, nah tulis aja Ali. Nah, ini. Nah, maksudnya kode ini untuk mencari laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini muncul. Tapi saya lebih senang ngambil di websitenya perusahaan yang kita mau ambil datanya. Oke, ini contoh untuk menghitung menganalisis financial discrete dengan menggunakan model Altman-Gitz score. Nah, ini ada daftar mahasiswa, ini nomor 1, nomor 2. Nah, ini daftar perusahaan. Daftar perusahaan disesuaikan ada 48. Kemudian saya hitung jumlah mahasiswa di kelas ini ada 48. Jadi untuk nomor 1 misalkan ini namanya Tasya Arta Mevia. Nah, nanti tugasnya adalah mengerjakan perusahaan nomor 1. Nah, ini templatenya, tinggal dilanjutkan 2019, 2020, 2021. Kemudian nama mahasiswa nomor 2 berarti ambil perusahaan nomor 2. Kemudian nama mahasiswa nomor 3 ambil nama perusahaan nomor 3 dan seterusnya. Oke, untuk pembahasan saya cukupkan sekian. Untuk latihan ini saya harap dikumpulkan sebelum ujian tengah semester. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.